Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita ada dalam pembahasan kita tentang 33 dasar pengajaran yang penting dalam kitab Wahyu. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena di samping kita ada dalam ibadah minggu yang berbahagia. Tetapi kalau kita ikuti setelah kenaikan Kristus, maka hari ini adalah hari yang ketiga dalam rangkaian 10 days of anointing. Berarti hari ini kita masih ada di hari puasa kita yang ketiga. Saya percaya hal baik Tuhan mau kerjakan di tengah kita. Yang setuju katakan yes. Nah, dalam ibadah minggu kita ini adalah sesi ke-6 dalam pembahasan kita 33 dasar pengajaran penting kitab Wahyu. Dan selalu saya katakan mempelajari kitab Wahyu jangan berspekulasi untuk coba mengetahui kapan Yesus datang. Karena kitab Wahyu tidak menjelaskan tentang kapan Yesus datang. Tapi kitab Wahyu menjelaskan, mengajarkan kita kapanpun Yesus datang kita harus siap. Sama-sama bilang saya siap kapanpun Yesus datang. Amin. Sudah siap? Haleluya. Nah, dalam pembahasan ke-6 ini kita sedang membahas siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Nah, istilah ini cukup sering diulang dalam kitab Wahyu. Berarti ada sesuatu yang spesial di sini. Nah, kita belajar sekarang. Klik. Wahyu 2 ayat 17 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada apa? Jemaat-jemaat. Ini sebetulnya kalimat sindiran tegas sambil berkata, kamu punya telinga jasmani, tapi seringkali kamu tidak mendengar pesan Tuhan. Engkau hanya sibuk dengar rumors, engkau hanya sibuk dengar apa yang berlangsung, tapi engkau lupa apa yang di hatinya Tuhan. Sama-sama bilang saya harus ngerti apa isi hatinya Tuhan. Amin. Karena kita bilang hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa apa? Menang. Jadi Alkitab mau bilang satu-satunya dasar kemenangan kita kalau kita mau dengar suara Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya dengar suara Tuhan, saya pasti menang. Yang buat kita stres, yang buat kita tertekan, yang buat kita kalah seringkali karena kita dengar hanya suara nurani kita dan kita hanya dengar suara orang banyak. Makanya saya ulangi sekali, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya akan apa saudara? Kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku, haleluya, akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Sama-sama bilang sama saya punya nama baru. Kalau tadinya mungkin nama saudara si serakah. Kalau tadinya nama saudara si emosional. Kalau tadinya nama saudara si khawatir. Kalau tadinya nama saudara si netting. Kalau tadinya saudara namanya si genit. Si kepala batu. Sekarang punya nama yang baru. Orang yang hidup dalam kemuliaan dan kemurahan Allah, berikan tepuk tangan yang meriah. Tanya sama sebelah sana, udah punya nama baru? Iya, dia nama barunya sekarang si pemarah yang Kristen. Si pelit yang pelayanan. Darah Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sama-sama bilang nama baru. Sama-sama bilang nama baru. Doa saya sebagai gembala, supaya setiap saudara punya nama baru. Amin. Waktu saudara terima perjamuan suci hari ini, pastikan manusia lama saudara fade away, lenyap. Tapi yang bangkit adalah nama baru dalam kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Dikatakan apa di situ? Tadi ulang lagi tadi. Yang di atas adalah nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun.
selain oleh yang apa? Menerimanya. Orang nggak tahu kenapa engkau berubah. Tapi engkau terima itu dari Tuhan. Sebagian orang akan berkata, orang kayak gitu sih nggak mungkin berubah pendeta. Tetapi dia tahu persis kenapa dia bisa berubah. Karena Tuhan yang telah memberikan nama baru kepadanya. Amin. Lanjut. Markus 4 ayat 22 sampai 23. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan apa? Tersingkap. Nah, kembali Markus pasal 4 23 bilang, barang siapa apa saudara? Mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sama-sama bilang sama saya perlu banyak dengar. Bilang sama sebelah saudara, bukan banyak ngomong. Kita kadang-kala banyak ngomong, kurang dengar. Lanjut ya. Sengaja saya kasih beberapa ayat dulu ya, klik. Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bongkok alam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku apa? Bersembunyi. Jadi, kenapa Adam bersembunyi? Karena dia dengar bunyi langkah Tuhan. Tetapi karena di hatinya sudah ada suara yang bilang, kamu berdosa, kamu gak layak. Sehingga waktu dia dengar bunyi langkah Tuhan, harusnya dia datang pada Tuhan. Harusnya dia minta ampun sama Tuhan. Harusnya dia bereskan sama Tuhan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sikap hati yang tidak benar. Karena dia sebelumnya dengar hal-hal yang negatif, akhirnya dia tidak membiarkan Tuhan memulihkannya. Tapi justru dia buat hidupnya ketakutan. Lihat. Betapa kita bisa melihat fungsi mendengar sangat berbahaya. Ayo lihat selanjutnya. Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa yang dapat disamakan. Ia sama seperti orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir, melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu apa? Kokoh dibangun. Ayat yang ke-49. Akan tapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi setelah kita dengar, kita diperhadapkan pada dua hal. Setan berusaha membuat kita tidak mau mendengar yang baik. Tetapi kalau setan gak berhasil membuat kita tidak mendengar yang baik, setan akan membuat kita meskipun mendengar tidak mampu bereaksi dengan baik. Makanya Alkitab bilang, kamu dengar tapi kamu tidak lakukan. Tapi yang satu, kamu dengar, kamu lakukan. Klik. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Sama-sama bilang, saya mau mendengar dan percaya. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah, haleluya, dari dalam maut ke dalam hidup. Sama-sama bilang, saya sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Klik. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya domba-dombanya Tuhan. Karena saya domba-dombanya Tuhan, yang saya dengar bukan hanya suara hati. Yang saya dengar bukan hanya suara orang banyak, yang saya dengar suara Tuhan. Itu sebabnya dalam rangkaian hari ketiga dari perjalanan panjang 10 days of anointing, kita doa puasa. Kenapa kita doa puasa? Karena kerinduan saya, setiap saudara lebih pekakan suara Tuhan. Amin. Sebelum apapun engkau mau ambil, pastikan engkau buka telinga untuk suara Tuhan. Karena kita domba-dombanya Tuhan.
Karena kalau kita ikut naluri kita bisa salah. Ada banyak orang dia bilang kalau ikut naluri pasti benar. Saya bilang enggak. Tapi yang pasti benar kalau kita ikut suara Tuhan. Karena kita adalah domba-dombanya Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah ketika live chat saudara, saya dombanya Tuhan. Yes, semua yang di gereja bilang saya dombanya Tuhan. Dan kalau kita dombanya Tuhan, cirinya kita mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan mengenal kita. Klik. Aha, Yesaya 50 ayat 5. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Dan aku tidak memberontak. Dan yang kedua apa? Tidak berpaling ke belakang. Jadi gini. Syarat penting untuk mendengar. Satu, tidak berontak. Apakah kalau kita dengar firman hidup kita pasti berubah? Enggak. Ada orang-orang yang berontak. Pendeta-pendeta sih gampang aja ngomong. Ya itu kan cuma firman Tuhan. Itu kan cuma khotbah biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Persoalan kita berontak atau tidak berontak. Dan yang kedua kita nengok ke belakang atau tidak. Pendeta-pendeta cuma ngomong doa aja doa. Saya udah doa tapi buktinya. Kita sibuk sama pembelaan diri. Sama-sama bilang sama saya pembelaan diri. Kita berontak dan kita nengok ke belakang. Mendengar firman harus memandang ke depan. Dan menerima firman harus taat. Sama-sama bilang sama saya, hati saya harus taat. Pandangan saya harus ke depan. Artinya saya yakin selama saya tidak miring mau ke kiri maupun miring ke kanan. Janji Tuhan ya dan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Nah, saya pelajari di sini. Apa yang kita dengar akan sangat mempengaruhi hidup kita. Ada sebuah percobaan kepada tikus. Percobaan kepada siapa? Tikus. Yang satu diberikan musik yang teduh. Dan sekelompok tikus yang lain diberikan musik yang ribut gitu. Dan terbukti tikus yang mendengarkan suara yang teduh, dia lebih umur panjang dan dia lebih sehat. Bilang sama sebelah saudara, apalagi kita ya. Kalau hari-hari hidup kita tenang karena kita tahu Tuhan beserta kita. Atau hari-hari kita khawatir, pikiran kita liar terus, pikiran kita kemana-mana terus. Nggak pernah bisa diem gitu. Makanya waktu bangsa Israel mesti masuk tanah Kanaan, ujian pertama yaitu lewati Yeriko. 6 hari, 1 kali 1 hari mereka harus diam. Mereka disuruh belajar percaya. Sama-sama bilang sama saya harus belajar percaya. Karena kalau mereka diberi kesempatan ngomong, pikiran mereka pasti liar terus, saudara. Hari ke-7. 6 kali mereka mesti keliling diam. Mereka diajar percaya berserah, otaknya nggak boleh ribut. Pak, Bu, cuma perhatiin. Kalau saudara lagi diam, otak saudara aman nggak? Suami saudara nggak tahu apa yang ada dalam otak saudara. Istri saudara nggak tahu apa yang ada di otak saudara, taunya buahnya. Kalau tiba-tiba buahnya, ini kamar saya, otaknya lagi liar itu. Kalau otaknya tiba-tiba mulutnya, aduh gimana ya kalau begini, otaknya berarti lagi liar. Tetapi kalau tiba-tiba dia buka mulut, haleluya Tuhan itu baik, otaknya lagi lurus. Saudara itu yang kekasih dalam Tuhan. 6 hari 1 kali 1 hari. 7 hari 6 kali pertama keliling diam. Dan kali yang ke-13 Tuhan tidak bilang
ngomong apa aja boleh. Waduh kacau pasti berkelahi saudara. Tetapi Tuhan bilang sekarang bersorak memuji-muji Tuhan. Dan waktu mereka bersorak dan memuji-muji Tuhan, artinya mereka kombinasikan antara belajar tenang dan menguasai diri, serta belajar menghormati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tembok itu runtuh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya ulangi sekali lagi. Dari sini kita belajar. Sebetulnya apa yang kita dengar akan sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau yang kita dengar tuntunan Tuhan, jiwa kita pasti tenang. Musa di depan laut Teberau dikejar oleh tentara Firaun kembali. Bangsa Israel marah. Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara ini? Bangsa Israel lupa. Kalau Firaun bisa menangkap mereka, maka yang pertama dianiaya adalah Musa. Setuju saudara? Jadi sebetulnya persoalan ini bukan hanya persoalan bangsa Israel, tapi juga persoalan Musa. Jadi di satu sisi Musa punya persoalan pertama yaitu gejolak di jiwanya. Persoalan Musa jauh lebih berat dari persoalan bangsa Israel kebanyakan. Karena Musa merasa apa kata orang. Aku udah bilang Tuhan, aku udah bilang Tuhan. Aku sudah bilang Tuhan yang membawa keluar. Sekarang apa kata orang. Tapi bukan hanya itu, persoalan Musa, persoalan di dalam. Persoalan kedua, bangsa Israel yang maki-maki dia, yang menghina dia, merendahkan dia. Sampai bilang, Musa apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara seperti ini. Kami tidak rela punya pemimpin seperti kamu. Kami akan memilih pemimpin lain. Kami akan meninggalkan kamu di sini dan kami akan berdamai dengan Firaun. Dia berpotensi bisa emosi, dia berpotensi bisa stres, dia bisa berpotensi tertekan, dia bisa berpotensi kecewa, dia bisa berpotensi luka hati, sakit hati dan kepahitan. Tapi dia memilih untuk tidak mendengar suara hatinya sendiri, dia memilih untuk tidak mendengar suara orang banyak, dia memilih untuk mendengar suara Tuhan. Yang setuju sama saya bilang saya memilih untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa kita ada acara 10 Days of Anointing? Karena doa saya sebagai gembala, saya rindu jemaat yang olehnya Tuhan percaya saya gembalakan mendengar suara Tuhan. Sudah lupakan khotbah saya rela asalkan kau mendengar suara Tuhan. Jangan sampai kau hanya ingat kalimat pendeta tapi lupa suara Tuhan. Karena justru suara Tuhan yang membebaskan, yang menenteramkan, yang menguatkan. Menuntun kita pada kemuliaan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Angkat tangan kanan saudara sama-sama bilang saya butuh mendengar suara Tuhan. Sama-sama bilang saya perlu mendengar suara Tuhan. Tiba-tiba dia dengar suara Tuhan bilang Musa, jangan takut. Kira-kira suara Tuhan sama seperti suara bangsa Israel? Halo? Kira-kira suara Tuhan sama suara bangsa Israel? Kira-kira suara Tuhan sama suara nuraninya? Sangat beda. Tapi dia memilih mendengar suara Tuhan. Musa jangan takut. Berdirilah tetap. Kalau dia mau berontak dia bilang bagaimana berdiri kalau dimaki-maki begini. Lihatlah keselamatan daripadaku. Mungkin dia akan bilang belum kelihatan. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pertanyaan saya. Musa udah lihat pertolongan Tuhan belum? Musa langsung lihat pertolongan Tuhan enggak?
Terus saja. Bikin saya kepahitan gini. Musa sudah lihat pertolongan Tuhan belum? Musa sudah lihat pertolongan Tuhan belum? Belum. Musa sudah lihat pertolongan Tuhan belum? Belum. Kok dia mau berontak, dia mau bilang mana? Sampai Tuhan bilang sama dia. Dalam hatinya, nothing is changed. Sampai Tuhan bilang sama dia, angkat tongkatmu. What is in your hands? Dia bilang a rod, a stick. Lalu Tuhan bilang angkat tongkat itu. Waktu diangkat tongkat itu baru laut terbelah. Mujizat dulu baru percaya atau percaya dulu baru mujizat? Kita kan suka bilang gini ya, kalau Tuhan sembuhkan anak saya melayani Tuhan. Itu namanya bukan orang benar. Itu namanya preman. Saya menyebutnya premanisme di gereja. Iya kan? Kan kalau preman gitu kan, bayar dulu. Nanti saya jaga lapak kamu. Nah, bayar dulu. Nanti saya jagain kamu, bayar dulu. Nanti saya pastikan kamu aman. Itu gaya apa saudara? Anak Tuhan gimana? Percaya dulu. Baru kita akan melihat kemuliaan yang dinyatakan. Mereka tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kita anak Tuhan. Bukan preman gak jelas. Apa yang kita dengar akan sangat mempengaruhi hidup kita. Klik. Karena saya catat di sini, yang kita dengar akan mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Satu, suasana hati kita. Jadi kalau hari ini hati sudah gundah gulana. Bukan karena suamimu gak benar, bukan karena keadaan ekonomimu gak benar, bukan karena anak-anakmu nyebelin, bukan karena persoalanmu banyak. Tapi kalau suasana hatimu gak benar karena engkau gak mendengar suara Tuhan. Gilbert suka menghakimi orang, gak menghakimi. Itu yang firman Tuhan katakan. Stop mulai nyalain orang, stop mulai menyalahkan keadaan. Musa gak nyalain siapa-siapa. Dia dimaki-maki oleh bangsa Israel. Dia diserang kembali oleh Firaun. Tapi suasana hatinya nyaman. Karena dia dengar suara Tuhan. Saya berdoa jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center. Suasana hati sudah selalu nyaman. Karena apapun yang terjadi kita dengar suara Tuhan. Aku Tuhan menyertai engkau. Dan tidak pernah akan membiarkan kamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua. Yang kita dengar akan mempengaruhi keputusan kita. Jangan bilang sama saya, ya habis saya ambil keputusan ini karena kepepet pendeta. Saya ambil keputusan ini karena terdesak. Saya ambil keputusan ini karena situasi pendeta. Pertanyaan saya, situasi Musa asik gak waktu itu? Makanya akhir zaman suara Tuhan buat gereja Tuhan adalah, barang siapa bertelinga hendaklah ia. Keputusan kita gak bisa nyenengin hati semua orang. Tapi keputusan kita cukup taat dan setia pada Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Yang ketiga saya pelajari. Karena yang kita dengar akan mempengaruhi apa saudara? Keadaan rohani kita. Kalau yang kita dengar omongan orang, yang kita dengar suara hati, yang kita dengar suara logika. Iya benar juga ya kalau begini kan begini ya. Kita sih beriman, tapi beriman, tapi saya mau lihat dulu. Itu yang saya bilang. Itu preman Kristen saudara. Tapi anak Tuhan beriman dulu baru akan melihat. Preman Kristen mau melihat dulu baru beriman. Coba lihat ayat ini, klik.
Roma 10 ayat 17. Jadi iman, keberanian, pengharapan, semangat timbul dari apa saudara? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah anak Tuhan Yesus boleh mendengar motivasi? Bagus. Motivasi itu baik. Tetapi lebih baik di atas segalanya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bukan hanya beri motivasi. Tapi firman Tuhan beri kuasa buat yang percaya. Berikan tepuk tangan yang percaya buat Tuhan. Lanjut. Klik. Wahyu 2 ayat 17 sampai Wahyu 2 ayat 17b. Barang siapa menang. Tadi saya jelaskan. Kalau kita dengar suara Tuhan, kita pasti menang. Alkitab tidak bilang. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau dia hancur, pasrahlah. Kalau dia menang, puji Tuhan. No. Sama-sama bilang sama saya, dengar firman Tuhan. Taat firman Tuhan. Hasilnya pasti menang. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah. Karena Alkitab bilang. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun. Selain oleh yang menerimanya. Klik. Nah, saya tutup dengan ini. Apa ciri pendengar murid Kristus? Yaitu kalau dia memiliki saringan. Sama-sama bilang sama saya, di telinga saya harus ada saringan. Jadi waktu hari ini kau angkat cawan. Pastikan kau berkata, Tuhan, berikan saringan di telinga saya. Karena nggak semua yang kita harus dengar, yang hanya bisa terdengar. Saya ulangi sekali lagi ya. Tidak semua yang harus kita dengar, yang hanya bisa terdengar. Karena iblis is the master of confusing. Kalau setan nggak bisa membuat saudara tidak percaya sama Tuhan. He love to make you confused. Dengar ya. Kalau setan tidak bisa membuat saudara menolak Yesus. Apa yang dia buat saudara? Bingung. Apa saudara? Saya tahu saudara adalah orang-orang yang cinta Yesus. Siapa yang cinta Yesus di sini? Oh, cuma separuh, salah ternyata saya. Coba saya ulang lagi. Saya percaya semua saudara di sini cinta Yesus. Ini kalau sampai minggu ini masih di gereja nih berarti memang cinta Yesus. Karena ini bagian libur panjang nih saudara-saudara. Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saudara tetap ada di gereja. Tuhan menatap saudara dan bilang, ini berkat kayak gini nih harus 100 kali ganda ini. Saya percaya saudara saudara adalah orang-orang yang cinta Yesus. Siapa yang cinta Yesus di sini? Berikan tepuk tangan ya. Pak mau nolak Yesus Pak? Ibu mau nolak Yesus Bu? Enggak kan Bu ya? Cuman kadang-kala hanya sama sebelah suka bingung. Sama dong kita. Mr. and Mrs. bingung. Pak, kalau istrimu bingung jangan sampai engkau bingung Pak. Ibu kalau suamimu bingung jangan ikut bingung. Anak-anak kalau mama udah papa udah bingung lu jangan ikut bingung. Kalau enggak rumah itu bernama home of the bingungs. Gilbert aneh-aneh aja home of the bingungs lah. Lu iya. Saudara ingat gak? Ada seorang laki-laki di Alkitab namanya Nabal.
Alkitab bilang Nabal orangnya bebal kelakuannya. Dia memang bingung. Tapi istrinya namanya Abigail takut akan Tuhan. Pak, kalau istri udah bingung Pak, engkau banyak doa puasa Pak. Bu, kalau suami udah bingung engkau yang harus doa puasa Bu. Karena di rumah cuma boleh satu orang gila Bu. Supaya kalau satu orang gila, satu dokternya Bu. Kalau dua-dua gila Bu, rumah itu namanya rumah sakit jiwa Bu. Depan rumah taruh WE. Artinya wong edan saudara. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Suara Tuhan menuntun kita. Pada keberkatan dan kedekatan pada Tuhan. Mereka tepuk tangan ya mereka buat Tuhan. Amin. Nah, saya pelajari, kita harus punya saringan. Sama-sama bilang sama saya saringan. Klik. Dari iblis atau dari Tuhan. Setiap kali kau dengar sesuatu di hatimu, di mana-mana, jangan langsung percayain. Jangan langsung yakinin. Aduh, saya kok seminggu ini kayaknya ada gejolak ya. Aduh, kayaknya seminggu ini kayaknya mau ada sesuatu yang buruk terjadi. Setan dalam nama Yesus, tolak. Masa itu dari Tuhan, gak mungkin banget saudara-saudara. Kalau Tuhan bicara dia bawa damai, sukacita, kasih, kemenangan, berkat, janji-janji, pengharapan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan sampai sudah percaya, kita ini udah terbawa sama ajaran-ajaran nenek moyang gitu. Kita tanpa terasa, kita orang Indonesia ini kebanyakan agak sedikit ngeroh-ngeroh gak jelas gitu. Kita bukan ngeroh sesuai pimpinan Tuhan, kita ngeroh sesuai pimpinan nenek moyang, saudara-saudara. Jadi kita bisa punya perasaan nih, kalau ada mau sesuatu yang nggak bagus nih terjadi nih kayaknya Tuhan lagi bicara, bukan Tuhan yang bicara, setan, saudara. Yang Tuhan bicara, aku menyertai engkau. Yang Tuhan bicara, meskipun 1000 boleh rebah di sisi kirimu, itu tidak akan menimpamu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, kita harus punya saringan setiap kali kita dengar apapun dari manapun. Ini dari iblis atau dari setan? Atau dari Tuhan atau dari kuasa Roh Kudus. Jadi kita tahu dulu, ini suara gelap atau suara terang. Suara gelap patahkan dalam nama Yesus. Suara setan apa? Suara setan apa? Patahkan. Suara Tuhan, imani dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mereka tepuk tangan. Yang kedua, kita harus punya saringan. Ini kebenaran atau ini yang ingin kita dengar. Salah satu persoalan orang beriman kadang-kala senang dijilat. Soalnya kan gak ada orang datang pada Yesus dan bilang, guru yang baik. Ingat? Terus Yesus bilang apa? Kenapa kau katakan aku baik? Hanya satu yang baik. Hanya Allah saja. Amin. Jadi hidup ini bukan soal apa yang kita mau dengar. Satu kali seorang yang bernama Simei mengutuk Daud. Lalu orang-orangnya Daud marah sekali dan dia bilang, Raja, siapa anjing mati ini sampai berani menghina raja? Biar kami yang berurusan. Raja bilang jangan. Jangan-jangan Tuhan sedang meminjam mulutnya. Untuk menyadarkan aku untuk mengkoreksi sesuatu dalam hidupku. Ada banyak orang jatuh bukan karena dikritik. Ada banyak orang jatuh karena dijilat. Bilang sama sebelah hati-hati dengan penjilat. Banyak pejabat, banyak hamba Tuhan, banyak orang hebat jatuh karena dijilat. Pak, pernah ada laki-laki yang jatuh karena dimaki-maki perempuan? Enggak, Pak. Banyak laki-laki jatuh karena disenyumin sama perempuan.
Pak, jangan terlalu bangga ketika dikagumi, Pak. Nyamuk jatuh karena ditepokin, Pak. Tidak ada nyamuk mati karena ditunjuk. Kamu nih nyamuk kurang ajar bikin gatal. Nggak ada. Ditepokin. Mati. Ini yang ketawa-ketawa senang dijilat nih, jangan-jangan. Kan ada orang yang kalau ngomong selalu ngasih, bikin kita kayak terbang ke langit gitu. Ketika itu terjadi jangan gamang dulu. Ingat Gilbert bilang banyak nyamuk mati karena ditepokin. Jadi kalau udah mulai ada yang ngeliatin saya ini. Mungkin dalam hatinya iya. Tidak ada orang, saya ulangin ya. Tidak ada orang rugi karena diancam. Banyak orang rugi ketipu karena apa? Mulut manis. Coba kalau orang mau nipu saudara. Mau apa lu? Gue mau nipu nih. Kira-kira saudara percaya? Paling saudara kasih 1 juta lu pergi lu saudara. Gue gak ada apa-apa. Yang repot kalau orang udah. Kan gini Pak ya. Saya itu lagi penyembahan di rumah. Wah udah hancur. Ujung-ujungnya. Saya pinjam duit dong. Ini untuk supaya jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Nah goyang lo iman lo ya kan. Jadi hari ini saya mau bilang sama saudara. Kita harus punya saringan di telinga kita. Mana yang benar, mana yang kita senang dengar. Apa kata orang. Udah tahu gak? Ini kan. Anak pertamanya bukan dari lakinya. Masa? Iya. Lo lihat dong hidungnya beda kan? Nah lubangnya 3 kan dia kan? Nah lakinya kan 2. Lo pikir buah manggis? Kita kadang-kadang udah begitu gak pikir bener atau enggak. Yang penting kita enak denger. Orang yang menurut gue gak seneng. Ternyata anak pertamanya bukan dari lakinya, najis. Bu, Pak, adik-adik muda, taruh saringan di telinga saudara. Yang pertama apa? Apakah ini dari Tuhan ataukah ini dari setan? Yang kedua, apakah ini kebenaran ataukah ini hanya yang ingin kita dengar? Yang ketiga, ciri pendengar murid Kristus, dia memiliki saringan. Klik. Ini menenteramkan atau memanas-manas. Salah satu cara iblis untuk membuat kita salah langkah. Seringkali memanas-manas. Banyak orang beli sesuatu bukan karena dia perlu. Tapi karena dia panas orang lain punya masa gue gak punya. You are what you drive. Berarti kalau kamu gak beli. Selera kampung. Anak Tuhan harus punya saringan di telinganya. Dimanapun kita ada. Kita jalankan hal-hal yang menenteramkan. Bukan apa yang memanas-manasi. Dan kita pun gak mau mendengar sesuatu yang akhirnya membuat kita panas lalu kita bertindak. Apapun yang kita bertindak karena kita tahu. Ini yang Tuhan kehendaki buat hidup saya. Haleluya. Yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ciri pendengar murid Kristus yaitu memiliki saringan. Hari ini waktu engkau angkat perjamuan suci. Bilang sama Tuhan, Tuhan. Kadangkala masalahku di sepotong daging yang gak jelas ini. Yang bernama telinga. Lidah itu memang tidak bertulang. Telinga bertulang tapi gak jelas. Tuh, bisa diputar sana, putar sini. Itu dia. Sama kayak omongan orang bisa diputar-putar. Pastikan yang kita dengar suara Tuhan.
Amin. Dan yang keempat, yang terakhir. Menyadarkan atau menyenangkan. Kadangkala kita mendapat teguran yang keras. Makanya Alkitab bilang, lebih baik teguran yang keras daripada teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Yang harus kita dengar, yang menyadarkan kita. Bukan apa yang hanya menyenangkan kita. Buat apa hanya menyenangkan kita tapi kitanya nggak maju-maju. Makanya Alkitab bilang sadar, bertobatlah, ingatlah betapa dalam kamu telah jatuh. Lakukan kembali supaya kita akan menerima anugerah yang sempurna yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.